Pemirsa, berbeda dengan Robin Hood, perampok budiman legendaris dari Inggris yang suka membagikan hasil rampokannya untuk rakyat jelata. Sejumlah koruptor Indonesia masa kini seolah merampok uang rakyat dan kekayaan alam Nusantara untuk memperkaya keluarga dan konco-konco mereka. Tak heran kasus mega korupsi tata niaga PT Timah Tbk yang merugikan negara senilai 271 triliun menjadi isu nasional yang dikawal satu Indonesia agar diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun yang paling disorot dari ke-16 tersangka adalah Harvey Muiz karena statusnya sebagai suami dari selebriti tanah air Sandra Dewi. Karena merugikan negara, merusak lingkungan, dan menyengsarakan masyarakat Bangka Belitung, sejumlah aktivis sosial pun ramai-ramai menggugat Harvey Muiz CS. Dengan adanya limbah yang dibuang itu ya sama banyak banyak hal lain itu saya nggak berani ngomong, tetap salah. Kalau dulu kan ya gimana ya, kita merasa happy aja jadi anak timah gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi anak timah, nggak ada perusahaannya, bahkan perusahaan negara pun nggak berjalan. Tapi kan ternyata hasil timahnya ada dari beberapa tahun lalu dan itu besar. Ya sedih dong. Suka alam juga. Ya inilah pokoknya menyedihkan lah gitu. Seluruh pertambangan itu pasti dia akan melakukan perubahan bentang alam kan. Nah di dalam kasus PT Timah ini dia bentang alamnya sangat luas. Jadi diperkirakan adalah lebih dari 1 juta hektar kawasan yang terjadi perubahan bentang alamnya gitu. Nah setiap bentang alam dia memiliki apa yang disebut sebagai infrastruktur ekologis gitu. Kayak kawasan hutan begitu. Dia punya fungsi ekologis utama misalnya sebagai kawasan resapan atau penahan dari banjir gitu. Begitu juga kawasan pesisir yang akan menahan apabila pesisir itu dari ancaman abrasi dan sebagainya. Jadi nilai-nilai atau fungsi-fungsi ekologis itulah yang kemudian mengalami perubahan atau kerusakan yang kemudian dihitung kerugiannya yang kemudian dimunculkan angka-angkanya berdasarkan dari fungsi atau nilai ekologis yang ada di kawasan tersebut. Kalau kawasan hutan mengalami kerusakan, bisa jadi kemudian dia kehilangan fungsinya sebagai kawasan resapan air karena hutan kemudian berfungsi sebagai kawasan resapan. Jadi itu yang kemudian menjadi penyebab gitu dari mengapa kemudian angkanya bisa jadi sangat tinggi karena dia turunan dari kerusakan itu bisa menjadi ancaman masyarakat. Masyarakat Bangka Belitung seolah tak terima jika tanah kelahiran mereka dirusak begitu saja oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab demi memperkaya diri sendiri. Para aktivis lingkungan pun menyuarakan dengan tegas agar Harvey CS juga dituntut untuk ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang sudah mereka lakukan. Lantas, berapa kerugian yang dialami negara terkait kerusakan lingkungan akibat pengerukan timah secara ilegal? Dan bahkan ada satu laut yang nggak bisa didatangin karena banyak kotoran, limbah gitu loh. Ya kita cuma dengar-dengar aja ya kan. Tapi yang kita lihat adalah wilayah timah itu nggak kurus sama sekali. Rumah bolong-bolong mas. Itu atap udah kayak rumah hantu, bukan kayak rumah hantu beneran. Dan gak satu rumah, berpuluh-puluh rumah. Angkanya mungkin akan bisa jadi jauh lebih tinggi dari 271 triliun. 271 triliun itu angka penghitungan dari itu tadi nilai dan fungsi ekologisnya, baik di kawasan ada yang di laut, ada yang di darat, kemudian darat ada di kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kemudian dihitung juga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan itu. Ya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan timah ilegal oleh Harvey CS memang fantastis, mencapai ratusan triliun.
Hal inilah yang membuat para aktivis LSM pun menuntut Kejagung memiskinkan Harvey dan Sandra agar membuat efek jerah dan hartanya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan yang sudah mereka rusak. Setuju. Karena apapun ke tindak kriminal, pidana ataupun perdata kan harus ada hukumannya, harus ada ganjarannya, harus ada, sebaiknya ada efek jerah, ya nggak? Ya kan? Kalau nggak jerah-jerah, nggak tahu juga deh, gitu. Gini sebenarnya, hukuman yang pas untuk para koruptor sebenarnya adalah hukuman memiskinkan. Nah, hukuman memiskinkan ini korelasinya sangat kuat sekali dengan RUU perampasan aset tadi. Nah, ketika RUU perampasan aset itu disahkan, tentu orientasi daripada pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memiskinkan pelakunya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa aset-aset yang disita itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan, tapi semua aset yang tidak ada kaitannya pun akan disita. Guna apa? Guna mengembalikan kerugian negara. Tapi sekarang kan tidak bisa. Hukumannya menurut saya sangat rendah ya. Karena apa? Karena ada potongan-potongan masa penahanan mereka selama menjalani proses penahanan. Pemerintah sendiri dia harus melakukan refleksi ya dari bagaimana kegagalan mereka melakukan pemantauan terhadap satu wilayah itu. Bagaimana mereka bisa kecolongan ada operasi panjang pertambangan tanpa izin satu wilayah, atau dia menggunakan skema CSR, skema bagi hasil dan sebagainya untuk kemudian mengambil keuntungan sendiri di para koruptor dengan merugikan kepentingan alam maupun kepentingan masyarakat yang ada di sana. Aduh, aku kalau dari segi wanita ya, dari segi wanita sebenarnya pengennya sih enggak ya, karena kasihan yang masih punya anak gitu, yang namanya kalau suaminya udah menjadi tersangka gitu, pastikan keluarganya juga akan susah, apalagi nama baik udah jadi jelek gitu, tercoreng. Jadi mungkin kalau aku boleh kasih masukan, bukan masukan ya, mungkin menurut aku lebih baik untuk, terutama untuk kehidupan anaknya aja sih. Jangan sampai terlantar atau sampai anak itu benar-benar nggak tercukupi. Lebih ke untuk anak sih gitu, untuk anaknya. Iya, jangan nol-nol banget karena kasihan nanti anaknya gimana gitu. Daripada dimiskinkan, lebih baik diusut lebih dalam sampai yang benar-benar gimana ya? Semuanya itu tuh jelas gitu, karena kita nggak tahu kan uang dia yang benar sama yang enggaknya itu yang mana. Kemarahan dan kekecewaan tak hanya datang dari para aktivis lingkungan. Sederet artis berdarah Bangka Belitung rupanya juga geram dan kecewa dengan aksi Harvey CS yang sudah mengeruk hasil tambang timah mereka demi memperkaya diri sendiri. Di antaranya artis Ranti Purmasari yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bangka Belitung. Ranti memang tak menampik jika Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar di Indonesia, lantaran ayahnya juga seorang pengusaha timah yang memiliki tambang timah sendiri. Lantaran usaha ayahnya inilah Ranti bisa merasakan hidup nyaman dan mewah. Pertambangan timahlah juga yang membuat sebagian masyarakat Bangka Belitung bisa hidup sejahtera. Gini, saya lahir dari keluarga timah. Ibu saya pegawai negeri PN Timah. Ayah saya wira swasta, punya tambang dulu waktu kita masih kecil-kecil di Bangka. Dan kita hidup dengan fasilitas PT Timah. Itu asik banget, keren. Tambahan juga papa saya pengusaha kan. Papa punya tambang sendiri, mama di cover sama PN Timah. Kita punya rumah besar, dan itu rumah itu tuh bukan cuma rumah saya besar, satu deret gitu, dan sebelah sana lagi tuh rumah gede-gede, tanahnya besar-besar. Dan kita tiap tahun ganti cat apa segala macam di fasilitasi timah. Sampai akhirnya kita pindah ke Jakarta, saya umur masih 5 tahun, berarti itu tahun 78. Lama ya. Terus mama pindah ke Jakarta, sampai saya SMA, kuliah, PN Timah mulai drop tuh, mulai nggak ada lagi timahnya katanya. Ya sudahlah ya, kita juga nggak ngerti di urusan pemerintah. Tapi kemarin waktu saya balik ke kampung untuk ngurusin aset ibu saya yang masih di sana, itu kondisinya memang sangat menyedihkan, Mas. Sedih banget. Saya masih punya nih foto-fotonya. Jadi wilayah PT Timah kita punya komplek gitulah ya.
kayak kota mati. Rumah gede-gede, kayak nggak keurus, sampai tumbuh pohon-pohon di gedung rumah itu, ditumpukin pohon, lumut segala macam. Dengan rumah sebesar itu, tanahnya juga gede-gede, tanah itu sekitar 500 lebih deh. Gede-gede satu rumah, dan rumahnya juga rumah besar. Orang saya ingat banget kok, saya kecil tuh rumah gede banget gitu. Nah itu ada yang ditempatin. Rumah saya yang ditempatin sama sepupu saya itu yang terbaik. Maksudnya karena orangnya tempatin. Dia tuh swasta, bukan lagi timah. Itu nggak kurus, karena katanya timah nggak ada. Ya dong, dulu kebiasa diurus, betul-betul nggak diperduli sama sekali soal aset itu. Jadi nggak tahu pemerintah situ, nggak tahu apa. Tapi yang saya dengar ada penambangan ilegal itu. Ranti memang tak menampik jika pertambangan timah bisa membuat masyarakat Bangka Belitung hidup sejahtera. Sayangnya, akibat oknum-oknum tak bertanggung jawab membuat timah sudah tak ada lagi. Meski Ranti enggan membeberkan lebih jauh apa penyebab hilangnya timah di tanah kelahirannya. Tak hanya itu, Ranti merasa sedih dan tak menyangka jika komplek tempat tinggalnya di Bangka Belitung saat kecil tak terurus dan terbengkalai. Astagfirullahaladzim sih, cuman bisa bilang itu ya, karena saya juga nggak punya kompetensi untuk bicara banyak ya. Cuman sedih aja, sedih karena itu wilayahnya luas loh mas. Wilayah kompleks timah kan saya di kampung ya, di Belinyung namanya. Itu luas sekali gitu. Jadi itu saya nggak ngerti kenapa sampai terbengkalai banget gitu. Mungkin seperti itu ya, asal pemerintahannya sehat nih, gitu kan. Kalau pemerintahan sehat kan juga akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi ini kan nggak tahu kemana gitu. Saya cuma tahu kalau timah dulu bikin kita sejahtera hidup, lalu kemudian timah sudah tidak ada lagi katanya. Dan sekarang komplek kita terbengkalai, udah kayak rumah hutan, rumah hantu. Tapi ternyata sekarang timahnya ada. Dan bukan sekarang, kemarin-kemarin tuh timah ada gitu maksudnya. Wajar saja jika banyak penggiat LSM lingkungan hidup menuntut Harvey dan Sandra Dewi dimiskinkan. Pasalnya, kekayaan yang mereka peroleh dari jalan haram hasil mengeruk hasil bumi secara ilegal. Ya, kekayaan Harvey memang tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki rumah dan mobil mewah bernilai fantastis, Harvey rupanya juga sempat membelikan putra keduanya sebuah jet pribadi bernilai ratusan miliar. Namun sayangnya aset-aset yang disita Kejagung hanyalah sebagian saja. Nih, kita melihat kasus ini sebenarnya menarik ya. Menariknya karena di satu sisi kerugian negara besar, tetapi potensi pengembalian kerugian tersebut juga sangat minim. Nah, diperlukan memang ada suatu aturan yang memang selama ini dinanti oleh masyarakat, yaitu RUU perampasan aset. Nah, kalau RUU ini sudah disahkan, saya meyakini bahwa aset-aset milik para tersangka ini akan disita tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ada kerugian negara yang cukup besar. Nah, dan nanti dari aset itu bisa dipakai buat menutupi kerugian negara. Ya, sejak menikah dengan Harvey, kehidupan Sandra Dewi memang hidup dengan bergelimang harta. Harvey seolah ingin memanjakan istrinya itu dengan barang-barang mewah. Lantas, apa kata sahabat Sandra terkait kasus yang menimpa Harvey? Itu semoga diberikan solusi yang terbaik gitu aja. Sebagai memang pastinya kaget dan tapi again kan ya nobody's perfect, kita semua we live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua kita. Kak, baik untuk komen ya kalau soal begitu karena kan aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita, karena kalau nggak kita depresi, say.